Selamat pagi Bapak Ibu, Aki Inin, Opa Oma, dan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Lansia. Adapun renungan ini didasari firman Tuhan dari Surat Efesus pasal 5 ayat 8 dan yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu sebelum kami mengawali semua aktivitas hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 8 dan yang 9. Demikian sabdanya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sementara tema sebagai berikut: sampai sumbu penghabisan. Adapun renungan kami ambil dari buku Selamat Melayani Tuhan oleh Andar Ismail. Bapak Ibu, Aki Inin, Opa Oma yang terkasih. Jika dalam hidup ini ada perkara besar, istimewa, dan luar biasa, kesanalah biasanya perhatian tertuju. Namun, seringkali dari perkara kecil, sederhana, dan biasa pun kita bisa mendapat hikmah. Misalnya dari sebatang lilin, jika pada suatu malam listrik padam, cobalah kita amati apa yang terjadi pada sebatang lilin. Sumbunya terbakar, batangnya meleleh. Hanya dengan kerelaan meleleh seperti itulah lilin tersebut bisa berfungsi memberi terang. Untuk memberi terang, sebatang lilin harus berkorban. Ia meleleh, ia menjadi pendek. Seandainya lilin itu tidak mau meleleh dan tidak mau menjadi pendek, ia tidak bisa bersinar. Lilin yang memenuhi perannya adalah lilin yang rela meleleh. Sebatang lilin hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ia memberi diri. Terang yang diberikan oleh sebatang lilin adalah kecil saja. Berbeda dengan lampu pijar, lampu sorot yang memberi cahaya terang benderang, berkilau-kilau, dan gemerlapan. Lilin memberi terang yang secukupnya saja. Namun ketika tiba-tiba listrik padam, sebatang lilin sudah cukup untuk menolong kita bisa melihat di mana letak pintu dan di mana letak jendela. Pelbagai aspek tentang pelayanan Kristiani yang kita renungkan dalam buku ini bertumpu pada apa yang diperbuat oleh sebatang lilin. Kita adalah ibarat sebatang lilin. Kita diberi hidup bukan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana orang lain telah hidup untuk kita, begitulah kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain. Seperti sebatang lilin,
Kita eksis untuk menjadi terang, untuk menjadi lilin yang memberi terang. Kita harus rela meleleh. Sinar sebatang lilin biasa-biasa saja. Cahayanya kecil, akan tetapi ia bersinar dengan setia. Diam-diam, tanpa gembar-gembor, lilin itu memenuhi perannya yang setia, menjadi terang dan memberi terang. Mungkin pelayanan kita pun biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak luar biasa, tidak hebat. Kita tidak punya kedudukan, namun dengan hidup sebagai anak-anak terang, kita memberi terang. Pelayanan bukan berarti bersibuk ke sana kemari. Pelayanan Kristiani yang paling dasar adalah hidup seperti lilin, yaitu menjadi terang dan dengan begitu memberi terang. Lilin itu bersinar terus, sumbunya terbakar dan batangnya meleleh. Nanti sumbu dan batangnya akan habis. Nanti lilin itu akan padam. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa lilin itu gagal, sia-sia. Justru sebaliknya, lilin itu telah menjalankan perannya dengan baik dan berdaya guna. Sekarang lilin itu sudah pendek, namun dengan sumbu dan batang yang tersisa, ia masih bersinar. Ia tetap memancarkan terang. Lilin itu bertahan sampai sisa sumbu dan sisa batang yang terakhir. Selama masih ada sumbu dan sisa-sisa batang, ia terus bersinar. Seperti sebatang lilin, hidup dan pelayanan kita juga pada suatu waktu akan berakhir. Ada waktu untuk menyala, ada waktu untuk padam. Nanti ada lilin lain yang akan menggantikan dan meneruskan kita. Akan tetapi, selama kita masih bisa bersinar, kita bersinar terus, menjadi terang sebisanya. Menjadi cahaya seadanya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, mari kita melayani Tuhan yang telah melayani kita. Melayani Tuhan yang hadir dalam sosok diri orang-orang yang membutuhkan kita. Selamat melayani, Tuhan terus melayani, terus bersinar, sampai sumbu batang lilin yang penghabisan. Demikian Bapak Ibu, Aki Inin, Opa Oma dalam renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kita bersosialisasi sebagai masyarakat umum. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah ini. Ketika kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, biarlah senantiasa kami terus dapat memuji serta memuliakan nama-Mu, baik dalam suka maupun duka ketika kesehatan kami terganggu. Namun kami yakin dan percaya akan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, Aki Inin, Opa Oma. Sampai di sini renungan kita. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dalam kehidupan ini. Selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan pelayanan kita dalam hidup kita hari ini dan juga seterusnya. Amin.